Perintah Kaisar Naga bab 236. Ah. Teriakan melengking terdengar dan tangan kiri Benny terpotong. Melihat adegan berdarah itu, semua orang terkejut, terutama Benhard. Terima kasih Tuan Jansen untuk pengampunannya. Benny memegang pergelangan tangan yang patah dengan erat, menahan rasa sakit yang mendalam, dan terus berterima kasih pada Jansen. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Tuan Dev. Jansen berkata dengan dingin. Terima kasih Tuan Dev. Benny langsung bersujud pada Dev, kakak sepupu. Benhard menatap kakak sepupunya dengan bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Sialan, bajingan babi tolol goblok anjing kau, berlutut sekarang juga. Benny berteriak marah pada Benhard. Gedebuk, Benhard juga berlutut, tidak tahu dia berlutut pada siapa, yang penting berlutut, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata-kata lagi. Dev bangkit dan melangkah keluar dari ruangan. VIP itu. Benny, adik sepupumu ini membuat Tuan Dev tidak senang, kamu urus sendiri. Jansen mengikuti Dev di belakang lalu menatap Benny dengan dingin. Baik Tuan Jansen, saya mengerti. Lalu wanita ini, Dev yang melewati Sophie langsung. Menunjuk dengan tangannya. Sophie yang sejak tadi sudah memucat dan ketakutan hingga gemetaran, sekarang dia ditunjuk oleh Dev dan membuatnya ketakutan hingga pingsan. Baik Tuan Dev, saya mengerti. Jawab Benny. Dev menyapu seisi ruangan, teman. Temannya ketakutan dan menciut, dalam hati mereka merasa takut dan menyesal, terutama Yuna, dia langsung bersembunyi di belakang seseorang dan mengompol ketakutan. Terakhir Dev melihat Wilfred lalu tersenyum, Wilfred, bekerjalah dengan giat, saya percaya padamu dan kemampuanmu, kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, hubungi saja Jansen. Jansen langsung merespon dan berkata pada Wilfred, Saudara Wilfred, kalau ada masalah, silahkan pakai saya namaku. Wilfred terpaku sejak tadi. Hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah Dev dan Jansen pergi, Benny menggertakkan giginya dan menyuruh orangnya menyeret Benhard serta Sophie keluar. Tidak lama kemudian, suara teriakan yang melengking terdengar dari luar. Benny tidak berani. Tidak menjalankan perintah Jansen. Seketika, semua orang yang ada di dalam ruangan VIP merasakan penyesalan dalam hati mereka. Mereka ingin menampar diri mereka dengan keras, kalau tadi mereka tidak menjalankan perintah Jansen. Seketika, semua orang yang ada di dalam ruangan VIP merasakan penyesalan dalam hati mereka. Mereka ingin menampar diri mereka dengan keras, kalau tadi mereka tidak menghina Dev, dan bisa membantu membela Dev. Bisa saja itu mengubah kehidupan mereka, Wilfred adalah contohnya. Di ruangan VIP di lantai 3, hanya ada Dev dan Jansen. Apa kabar Stanley belakangan ini? Tidak ada yang membuat onar kan? Tanya Dev. Jansen menggelengkan kepalanya, tidak ada. Guru Akira juga bukan orang yang mudah ditemukan. Dev mendengus, walaupun membawa guru mereka juga tidak ada gunanya, master bela diri kuno tidak ada apa-apanya di hadapanku. Tentu saja, yang dipelajari oleh penguasa adalah ilmu dewa. Jansen segera menyanjung. Sudahlah, tidak usah menyanjungku. Dev tersenyum dan mengeluarkan pil penambah energi. Saya punya sebuah pil obat, setelah memakannya maka kekuatanmu akan meningkat, dan Stanley bukan lagi lawanmu. Jansen menerima pil obat itu dan wajahnya penuh rasa penasaran. Pil obat ini hanya seukuran ibu jari, warnanya juga gelap dan hitam, apa benar-benar mujarab? Penguasa, apa pil obat ini sehebat itu? Tanya Jansen. Ini namanya pil penambah energi, jangan menganggap remeh pil ini dibuat dengan bahan obat yang bernilai miliaran. Semahal itu? Jansen tercengang dan tidak ragu lagi, dia langsung memakan pil penambah energi itu. Seketika Jansen merasa perutnya hangat dan sangat nyaman. Seperti ada arus panas yang mengalir di dalam tubuhnya. Saat ini, Jansen tiba-tiba merasa kalau kekuatannya meroket, dan dia ingin melampiaskan. Dev melihat keinginan Jansen tersenyum dan berkata, apa kamu punya halaman belakang di sini? Kamu bisa mencoba kekuatanmu. Ada, Jansen bergegas membawa Dev menuju halaman belakang. Perintah Kaisar Naga bab 237 di halaman belakang ada sebuah bongkahan batu besar. Di atasnya terukir beberapa tulisan aksara Han, ini adalah batu yang dibeli oleh Jansen. Kamu coba tinju batu ini.
Dev berkata sambil menunjuk batu besar itu. Jansen ragu-ragu dan langsung menghantam tinjunya pada batu besar itu. Krek, pukulan itu membuat sebuah retakan besar di tengah batu itu. Ini. Jansen melihat kepalan. Tangannya sendiri dan kaget, tinjunya bisa membelah batu, kekuatannya sangat. Tangannya sendiri dan kaget, tinjunya bisa membelah batu, kekuatannya sangat besar. Sekarang satu tinjumu bisa membunuh seekor kerbau dengan mudah, karena itu kalau Stanley memamerkan Ying Qi Gongnya di hadapanmu, tertawai saja, ingatlah di hadapan. Kekuatan yang absolut, Ying Qi Gong tidak ada apa-apanya. Dev berkata dan menepuk pundak Jansen. Jansen berkata dengan wajah semangat, penguasa, apa masih ada lagi? Berikan satu lagi padaku ya. Baru memakan sebutir pil penambah energi saja sudah membuat kekuatannya bertambah besar, bagaimana kalau memakan dua? Dev melirik Jansen dengan tajam, selain bahan untuk membuat pil obat ini sangat mahal dan berharga, mereka juga sulit didapatkan, belum lagi untuk membuat pil obat ini juga. Menghabiskan banyak energi spiritual saya, kamu malah bilang mau lagi. Jansen yang mendengarnya mengelengkan kepalanya sambil tersenyum, pil obat ini berkhasiat sekali, kalau pil obat ini dipasarkan, sepertinya dijual dengan harga puluhan miliar. Pun akan ada yang berebut ingin membelinya, karena masyarakat sekarang. Demi bisa mempelajari seni bela diri, mereka rela menghabiskan banyak uang dan membeli berbagai macam bahan obat untuk membantu mereka, Stanley sendiri untuk bisa berguru. Dengan Timotius juga sepertinya sudah menghabiskan uang sebanyak 200 miliar. Dev diam-diam kaget, karena Stanley harus membayar 200 miliar untuk mempelajari seni bela diri tak berarti seperti itu. Jansen yang memakan pil penambah energi miliknya saja sudah bisa melebihi kekuatan Ying Qi Gongnya dalam sekejap, kalau begitu pil penambah energinya berharga lebih dari 200 miliar. Mata Dev bersinar, dan menyadari kalau ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang. Jansen, kalau saya membuat beberapa obat lagi, apakah kamu bisa menjualnya? Dev bertanya pada Jansen, penguasa kalau pil obat itu diberikan kepada bawahan ini akan lebih baik, kenapa harus dijual? Kalau kamu butuh uang saya. Memiliki sebuah jalanan yang menjadi pusat jual beli, penghasilannya tidak kecil, Jansen tidak mengerti kenapa Dev mau menjual pil obat sebagus itu. Kalau sampai dibeli oleh lawan mereka itu sama saja dengan membuat repot mereka sendiri. Dev bukan. Menjual pil penambah energi pil obat ini membutuhkan banyak bahan obat yang berharga dan menghabiskan banyak uang dan juga tidak sederhana. Sama sini si penulis agak-agak jelas pakai bahasa apa, intinya Dev akan menjual obat pil permajaan yang bakal dijual di pasaran. Sekitar 200 miliar namun Yayasan Nusantara membutuhkan dana yang besar dalam perawatannya, maka hanya tersisa beberapa puluh miliar saja. Jansen berpikir sejenak lalu menjawab, Dev yang mendengarnya menggelengkan kepala, saya sekarang membutuhkan uang yang banyak untuk membeli bahan baku, mungkin akan membutuhkan triliun, atau puluhan triliun. Oleh karena itu mengandalkan jalanan itu saja tidak cukup. Puluhan triliun. Jansen seketika terkejut. Penguasa, untuk apa kamu membutuhkan uang sebanyak itu? Dev juga tidak merahasiakannya dari Jansen dan berkata dengan jujur, saya memerlukan energi spiritual untuk kultivasi, namun energi pintu yang indah perumahan bumi indah juga sudah sangat sedikit, sudah tidak bisa untuk meningkatkan kekuatanku, oleh karena itu saya butuh bahan obat berharga dalam jumlah banyak lalu membuat pil nambah energi untuk membantu kultivasi. Oh. Jansen akhirnya mengangguk mengerti dan mengernyitkan keningnya, sepertinya walau seluruh keluarga Tanaka diberikan kepadamu pun masih belum mencukupi nominal yang kamu butuhkan, apa maksudmu? Apa saya terlihat seperti seorang pria yang mau menghabiskan uang seorang tua? Dev memelototinya. Tidak. Tidak, penguasa kuil naga langit kami mana mungkin membiarkan seorang wanita menafkahnya. Jansen segera menggelengkan kepalanya. Perintah Kaisar Naga bab 238, sekarang saya akan memberitahumu beberapa bahan obat yang umum, tidak mahal, tolong. Bantu saya membelinya, saya akan membuat beberapa pil permajaan untuk kamu jual, mau dijual dengan harga berapa, kamu sendiri yang memutuskan. Setelah mendengar perkataan Dev, Jansen langsung menyuruh seseorang membawakan pulpen dan kertas agar dia bisa mencatat. Bunga kaca piring, bunga kala lili, biji leci, si jiking.
Dev menyebutkan belasan bahan obat dan semuanya merupakan bahan obat yang umum dan bisa dibeli dengan mudah juga tidak mahal. Sudah kamu catat semuanya? Tanya Dev pada Jansen. Penguasa, sudah saya catat, semua ini adalah bahan obat yang sering ditemui, di toko obat tradisional di kota Surau juga ada, hanya saja tidak banyak. Saya akan mengutus seseorang untuk pergi ke kota Namae, di sana adalah lahannya bahan bahan obat seperti apapun ada, dan sangat murah jadi kita bisa menghemat cukup banyak uang. Jansen yang mengetahui Dev memerlukan banyak uang, langsung memikirkan cara untuk berhemat dan tidak berani boros. Kota Namae? Bahan obat seperti apapun ada, dan sangat murah jadi kita bisa menghemat cukup banyak uang. Jansen yang mengetahui Dev memerlukan banyak uang, langsung memikirkan cara untuk berhemat dan tidak berani boros. Kota Namae? Dev tiba-tiba teringat kalau beberapa ratus mil dari barat daya kota Surau, ada kota Namae yang merupakan ladangnya bahan-bahan obat di negara Arunika. Bahkan bisa dibilang sebagian besar bahan obat yang beredar di Arunika berasal dan didistribusikan dari kota Namak. Bahkan kota Namak sampai dijuluki dengan kota obat. Entah di kota obat ini ada bahan obat yang saya butuhkan tidak ya? Bahan obat yang diperlukan oleh Dev merupakan bahan obat yang berharga untuk membuat pil penambah energi. Dia memerlukan ginseng gunung jamur lingsi dan sejenisnya, yang harus berusia paling tidak di atas 300 tahun, bahkan yang berusia 100 tahun pun tidak boleh. Karena ginseng gunung dan jamur lingsi yang berusia di atas 300 tahun pasti berasal dari pegunungan tandus dan tidak berpenghuni, jadi tidak banyak yang bisa dipetik, dan selain itu, untuk memberikan efek maksimal pada pil penambah energi, masih ada satu bahan pendukung yang dia perlukan yaitu teratai salju Tianshan. Untuk mendapatkan teratai salju Tianshan, tingkat kesulitannya berkali-kali lipat. Oleh karena itu Dev juga tidak bisa mendesak, dia hanya bisa mengumpulkan uangnya terlebih dulu, lalu memberikan imbalan besar untuk membeli barang-barang itu. Bagaimanapun kondisinya cukup banyak. Penguasa, di kota Namae ada sebuah acara lelang, yang khusus melelang barang-barang langka yang dikumpulkan dari seluruh dunia, dan banyak di antara barang-barang itu merupakan bahan obat berharga. Saya akan mengurus seseorang untuk menetap di sana, dan kalau ada bahan yang penguasa butuhkan, saya akan langsung menghubungi Mul, Jansen berbisik. Baik, hanya bisa seperti itu dulu. Dev menganggukkan kepalanya. Dev juga tidak berlama-lama di restoran. Dava, setelah berpesan pada Jansen, dia segera menuju kediaman keluarga Tanaka. Pil obat untuk Huan sudah selesai diramu, Dev akan mengantarkannya kepada Huan. Meskipun dia dan Yuki tidak memiliki hubungan resmi, namun Huan sudah pasti menjadi ayah mertuanya, itu sudah hal yang pasti. Dev tentu tidak boleh menganggap enteng urusan ayah mertuanya. Jansen yang mengantar Dev menuju kediaman keluarga Tanaka. Dan baru sampai di depan pintu villa, dua orang itu melihat Audi hitam dengan plat SRA00001, sangat menarik perhatian. Astaga, bukankah ini mobil orang nomor 1 di kota Surau? Kenapa bisa ada di sini? Jansen berseru kaget setelah melihat plat mobil itu. Dev juga sedikit bingung, kenapa mobil pemimpin kota Surau bisa ada di villa keluarga Tanaka? Namun setelah dipikir-pikir, mungkin pemimpin datang mencari Huan untuk membahas sesuatu, karena bagaimanapun Huan adalah orang paling kaya di kota Surau, jadi itu bisa saja terjadi. Dev ragu-ragu sejenak, berpikir apakah dia harus masuk atau tidak, namun pada akhirnya dia tetap turun dari mobil dan berjalan masuk. Ini adalah rumah calon ayah mertuanya sendiri, jadi dia tidak perlu menahan diri, lagi pula mengenal lebih banyak orang seperti ini mungkin akan bermanfaat. Suatu hari nanti, baru saja melangkah masuk, Dev melihat Yuki sedang bersama dengan seorang pemuda asing di halaman, mereka seperti sedang membicarakan sesuatu, namun raut wajah Yuki kelihatannya tidak terlalu senang. Brad, lain kali jangan datang ke rumahku lagi, orang yang tidak tahu akan mengira saya punya hubungan apa denganmu. Yuki mengernyitkan keningnya dan berkata pada pemuda itu.